Tidak hanya di akhirat, neraka juga ada di dunia. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Semua makhluk yang merasakan hidup pasti akan merasakan mati. Kematian merupakan proses dari adanya kehidupan semua makhluk yang ada di dunia. Tumbuhan, hewan, maupun makhluk-makhluk renik seperti bakteri akan merasakan mati. Bedanya, jika makhluk-makhluk tadi mati kemudian berubah wujudnya membusuk dan mungkin akan mengalami siklus perubahan bentuk menjadi unsur-unsur yang lain berbeda dengan manusia. Manusia merasakan ketidaknyamanan ketika berhadapan dengan kematian. Ada kegelisahan, ada ketakutan, dan hal ini terjadi karena manusia memiliki otak atau rasionalitas. Manusia mempertanyakan apa yang akan terjadi nanti setelah mati. Dari situlah ribuan tahun yang lalu manusia mengkonsepsikan adanya sebuah alam yang lebih tinggi dari alam dunia yang saat ini mereka alami. Alam tersebut dikenal dengan alam akhirat, alam baka, dan sejenisnya. Adanya alam tersebut juga meniscayakan bahwa manusia memiliki sesuatu yang di luar dari fisiknya, yang dikenal dengan jiwa, roh, dan sebagainya. Selanjutnya, jiwa-jiwa manusia pun akan kembali memasuki alam yang lain. Ketika manusia selama di dunia melakukan tindakan-tindakan yang bermoral, tindakan-tindakan yang dianggap baik, bijaksana, dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka jiwa manusia akan memasuki tempat yang indah, menyenangkan, dan membahagiakan. Tempat itu kemudian dikenal dengan surga. Sebaliknya, jika selama hidup di dunia, manusia melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, membunuh, mencuri, merugikan orang lain, maka manusia akan mendapatkan balasan atas tindakan tersebut. Pembalasan dari tindakan di dunia adalah siksaan yang ada di sebuah alam yang disebut dengan neraka. Secara definisi, kata neraka dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, naraka. Namun secara pengertian artinya sama. Tempat untuk mensucikan jiwa manusia dari dosa-dosa yang dilakukan selama di dunia. Setiap kebudayaan, setiap kepercayaan, dan setiap agama memiliki konsep nerakanya masing-masing. Di dalam tradisi Yahudi, semisal, ada tempat yang bernama Gehinom. Di dalam tradisi Kristen disebut Hell. Di dalam tradisi Islam dikenal dengan nama Jahannam. Adanya konsep neraka merupakan sebuah bentuk kendali moral. Ketika manusia sudah terlalu banyak jumlah di bumi, maka harus ada sesuatu yang mampu mengendalikan diri mereka dari tindakan-tindakan yang mengancam kehidupan mereka sendiri. Neraka adalah sebuah konsep di mana manusia mampu melakukan tindakan-tindakan yang menunjang kehidupan atau eksistensi manusia. Karena pada dasarnya manusia mau melakukan sesuatu atas dasar dua hal, yaitu reward dan punishment. Reward adalah sebuah bentuk penghargaan, bentuk apresiasi, dan punishment adalah sebuah ancaman ataupun larangan. Jika dalam agama-agama dan kepercayaan, neraka merupakan sebuah tempat, maka bagi beberapa kaum esoteris, neraka bukanlah sebuah tempat, namun state of mind atau keadaan pikiran dan mental. Ketika manusia merasakan penderitaan, ketika manusia merasakan ketidaknyamanan dalam hidup, berarti manusia sudah berada dalam neraka. Begitupun sebaliknya ketika manusia hidup dengan penuh kebahagiaan, melakukan tindakan-tindakan yang baik, dan merasakan kedamaian, manusia sudah berada di alam surga.
Kaum-kaum esoteris biasanya adalah orang-orang yang merasakan keterhubungan dengan Tuhan dan mengalami pengalaman-pengalaman transendental yang sulit dijelaskan. Para kaum esoteris adalah orang-orang yang mendalami agama di bagian paling dalam. Para esoteris ini kemudian kita kenal sebagai para spiritualis yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Salah satu kisah dari para spiritualis, salah satunya dalam agama Islam adalah dari seorang sufi bernama Abu Yazid Al-Bustami. Beliau karena pernah mengalami pengalaman transendental, berdekatan dengan Tuhan, menyatu dan merasakan keindahan yang teramat, ia merasakan cinta kasih Tuhan. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan agar dimasukkan ke dalam neraka, supaya ia bisa menyelamatkan orang-orang yang lain. Ia berdoa agar tubuhnya dibesarkan sehingga seluruh isi neraka menjadi penuh dan tidak ada lagi orang yang akan masuk ke dalamnya. Begitupun dalam agama Kristen, dikatakan bahwa Yesus pun pernah turun ke neraka untuk menyelamatkan hamba-hambanya. Eksistensialisme adalah sebuah filsafat yang menitikberatkan pada keberadaan manusia. Eksistensialisme menitikberatkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan manusia. Untuk apa kita hidup? Dari mana kita berasal? Dan sebenarnya manusia itu apa? Salah seorang filsuf beraliran eksistensialis adalah Jean-Paul Sartre, asal Prancis, yang dikenal dengan salah satu kutipannya, eksistensi mendahului esensi. Jika sejak zaman dahulu dari zaman Socrates sampai para filsuf sebelumnya beranggapan bahwa manusia lahir dengan sebuah esensi, sebuah inti atau sebuah hakikat tertentu, entah itu makhluk Tuhan, entah itu ciptaan Tuhan, entah itu cahaya dan sebagainya, maka menurut Sartre justru manusia ada terlebih dahulu. Manusia lahir, hidup, kemudian mendapatkan pembelajaran, pengetahuan. Dari situlah manusia kemudian menetapkan esensinya sebagai apa, sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan tingkat kesadarannya. Salah satu karya dari Jean-Paul Sartre berjudul No Exit menceritakan tentang neraka yang berbeda dari yang umumnya kita ketahui dari agama maupun pandangan esoteris. Dalam karyanya yang berjudul No Exit tersebut diceritakan bahwa ada 3 orang yang mati kemudian memasuki sebuah ruangan yang kosong. Di alam tersebut, di mana mereka semua sudah mati, mereka tidak mendapatkan siksaan ataupun hukuman ataupun rewards atau apapun. Mereka ada bertiga dan mereka di sana juga merasakan neraka. Ketika orang tersebut saling memandang satu sama lain, kemudian pikiran mereka saling menghakimi, masing-masing dari mereka merasa tersiksa. Disitulah mereka merasakan neraka. Neraka bagi Jean-Paul Sartre adalah orang lain. Orang lain yang selalu mengobjekkan diri kita. Relasi manusia satu sama lain adalah antara subjek dan objek. Saya memandang Anda sebagai objek. Dan Anda memandang saya pun sebagai objek. Masing-masing dari kita akan mengobjekkan orang lain. Ketika kita menjadi objek, disitulah muncul ketidaknyamanan, muncul penghakiman, dan kita tidak merasa bebas. Disitulah neraka yang dimaksud oleh Jean-Paul Sartre. Manusia tidak lagi menjadi autentik, tidak menjadi dirinya sendiri. Ketika kita berelasi dengan orang lain, kita cenderung akan membentuk konflik. Kita ingin seperti ini, kemudian orang lain ingin seperti itu. Kita ingin beristirahat di malam hari, kemudian teman kita datang dan bertamu. Bukankah itu sangat mengganggu? Kita menghasilkan sebuah karya, kita bekerja. Kemudian orang lain datang, entah itu untuk meminjam, entah itu untuk mengkritisi karya kita, menghujat karya kita.
orang lain adalah neraka karena mengganggu keautentikan kita, mengganggu kebebasan individualitas kita. Itulah yang dimaksud neraka adalah orang lain. Bagi Anda yang memiliki agama, pasti ingin menghindari neraka, ingin masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kedamaian di sana. Namun, jangan lupa, kita pun saat ini masih hidup di dunia. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tindakan-tindakan yang mengganggu orang lain, tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, selain kita bisa masuk ke dalam neraka bagi kalian yang percaya pada agama, kita pun juga akan menjadi neraka bagi orang lain. Karena tindakan-tindakan kita juga pastinya akan mengganggu kebebasan orang lain. Jadi, apakah Anda mau menjadi surga atau neraka dari orang lain? Semoga bermanfaat. Salam.